ini libur ya, tapi karena saya lihat kemarin banyak kosong, jadi tidak apa-apa kalau kita lanjut untuk mengganti yang kemarin. Bersaksi tetap di forum. Kita hari ini akan bahas sikap ilmiah sama sifat kebenaran dari ilmu. Jadi kalau ilmu itu punya sifat kebenaran yang sifatnya tidak absolut atau tidak mutlak. Dengan kata lain dia relatif. Artinya kalau ada sebuah teori tentang sebuah peristiwa, jadi sifatnya itu sementara kalau seandainya belum ada. Teori itu sifatnya sementara kalau seandainya memang belum ada penemuan baru yang bisa merubah teori tersebut. Maka teori itu masih tetap dipakai walaupun sifatnya relatif. Belum tentu di masa depan teori itu kan berlaku seperti itu terus. Kemarin sudah saya jelaskan kalau teori yang sudah tidak bisa direvisi itu jadi hukum ya, jadi hukum. Tapi kalau sifat teori itu walaupun dia sudah kokoh, tapi ketika ada bukti baru yang bisa menggugurkan teori itu, dia akan gugur. Nah, dari sifat semacam itu, dari sifat kebenaran ilmu yang semacam itu, seorang ilmuwan harus memiliki sikap yang juga menyesuaikan dari sifat ilmu itu. Jadi kalau ilmu itu sifatnya sementara dan tidak pasti, maka juga yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan itu sikapnya harus jujur. Jadi tidak boleh bohong. Kalau politisi boleh bohong tapi tidak boleh salah. Kalau ilmuwan boleh salah tapi tidak boleh bohong. Jadi dalam meneliti, dalam menelaah, dalam bereksperimen, salah itu tidak apa-apa, keliru itu tidak apa-apa. Sama ketika Anda skripsi menyusun hipotesis atau dugaan, ternyata data-data yang setelah dikumpulkan, setelah dianalisis dengan statistik, ternyata tidak terbukti dari dugaan Anda itu tidak apa-apa, salah itu tidak apa-apa. Yang penting tidak boleh bohong. Jadi kalau ilmuwan itu yang penting jujur satu, yang penting jujur. Salah itu tidak dipermasalahkan. Jadi itu sikap ilmiah namanya, sikap ilmiah. Terus selain jujur yang pertama, yang kedua itu rasa ingin tahu. Jadi kalau kita melihat gejala, terus kita mengamati terus menyusun sebuah dugaan, rasa ingin tahu terhadap fakta, bukti, kita harus, walaupun itu lama ngumpulkannya buktinya, ya harus sabar. Jadi karena itu sebenarnya tugas pribadi ilmuwan untuk mencari itu, untuk mencari jawabannya, dan itu biasanya ada kepuasan batin kalau ilmuwan yang kayak gitu. Jadi kalau menjadi ilmuwan itu tidak bisa itu jadi pekerjaan yang kayak harian gajian itu, sebenarnya tidak bisa ya, karena itu panggilan jiwa, sama seperti mengajar kayak gitu. Makanya sebenarnya kalau zaman dulu ilmuwan itu orang-orang bebas, yang secara finansial kadang didukung oleh kerajaan atau negara tapi kalau dia dituntut seperti buruh harian tidak bisa, karena bukti tidak bisa dikumpulkan semacam itu. Jadi makanya mengelola bidang keilmuan itu berbeda dengan bidang-bidangnya lain. Jadi itu terkait dengan sifat, karakter, atau panggilan hidup, panggilan jiwa biasanya. Tapi kalau untuk menemukan sense semacam itu, rasa ingin tahu semacam itu butuh waktu. Itu. Terus yang ketiga itu sikap harus terbuka. Jadi ketika ada pendapat lain, seorang ilmuwan harus siap menerima, termasuk kalau istilahnya itu open mind ya, pikirannya terbuka. Jadi kalau ada pendapat yang berbeda juga harus ditelaah dulu, diterima dulu. Beda dengan keyakinan. Kalau ilmu itu sifatnya bergerak, maka dia membuka kemungkinan dengan membuka kemungkinan, dengan membuka kritik, dengan membuka pikiran yang lain atau bukti yang lain, dia akan terus maju. Jadi
Jadi syarat open mind itu penting. Terus berikutnya yang keempat itu harus berdasar bukti, ketika ada bantahan, sanggahan yang kira-kira itu menolak juga harus dasarnya bukti. Penyuguhannya bukan asumsi-asumsi atau anggapan-anggapan yang tidak punya fakta atau sekedar opini, tidak bisa. Tapi ketika ada teori namanya contoh apa ya, susah ya namanya kenaikan harga. Mungkin di Jakarta ada berita telur naik namanya, tapi kalau tidak cek Palembang tidak namanya. Jadi ketika ada teori yang mengatakan namanya karena ini permintaan lebaran berlaku semua Indonesia, tapi kalau Palembang tidak, ya tidak, berarti bukan faktor itu namanya. Jadi untuk menyusun sebuah atau menyanggah sebuah teori harus disuguhkan dengan bukti. Itu kalau tadi contohnya ilmu ekonomi ya, tapi kalau ilmu namanya biologi, ketika ada bantahan teori evolusi ini dibantah. Selama dia belum bisa membuktikan bahwa organisme itu tidak berubah atau sifatnya stabil tetap, tidak bisa, karena teori evolusi dasarnya itu ketika ada organisme kok dari jutaan tahun dia tidak berevolusi atau tidak berubah, nah itu bisa membantah. Tapi selama ini setahu saya belum ada yang membantah itu, kecuali kalau saya pernah jelaskan itu karang itu tidak tahu makhluk hidup atau tidak, tapi katanya dia hidup tapi dia mati ya. Nah itu sebenarnya salah satu usaha untuk menyanggah teori evolusi, tapi saya tidak terlalu ini karena bukan bidangnya apakah, dan itu tergantung klasifikasi makhluk hidupnya itu, apakah itu makhluk benda mati atau makhluk hidup. Sekarang setahu saya benda mati gitu. Kalau dia klasifikasi masuk di makhluk hidup ya tidak bisa dipakai. Kalau seandainya dia benda mati kok digunakan untuk membantah teori tentang makhluk hidup namanya. Itu contoh. Jadi kalau membantah harus pakai bukti. Terus kemudian sikap yang kelima yaitu toleran ya, menghargai pendapat orang lain, menghargai perbedaan. Atau ketika ada teori-teori yang berbeda, biasanya itu direview dulu, ditelah dulu, dimasukkan semua, istilahnya dikaji satu-satu, kemudian ada yang mungkin kalau memang tidak bisa diterima disingkirkan, tapi kalau bisa diterima itu biasanya disintesiskan atau digabung atau kemudian dibuat kreasi baru. Jadi sikap toleran ini sama dengan open mind, tapi kan ini sikap yang menghargai keanekaragaman. Biasanya keanekaragaman, ketika ada opini lain, walaupun memang dia tidak ada bukti, kita tetap harus toleran gitu. Itu sikap kelima. Yang keenam itu skeptis itu ragu. Kita ketika ada sebuah bukti ya umumnya, pertama bukti itu harus kita telah hati-hati, bukan dengan keyakinan yakin bukti ini benar, tapi harus telah lagi, kita harus skeptis. Bukti ini sebenarnya bagaimana, apakah bisa kita masukkan dalam argumen bantahan atau bukti bantahan, atau sebenarnya itu tidak bisa. Kalau ada kita menemukan data yang aneh, data aneh kita kumpulkan, ada data yang aneh yang kelihatannya tidak sesuai gejala kita harus perhatikan lebih ini, kita harus skeptis apakah ini benar atau tidak. Jadi termasuk data-data yang kita anggap normal, mungkin kelihatannya kita kumpulkan kok sama terus. Kalau data kok sama semua, benar tidak data ini? Kalau sama itu atau bisa jadi asal, kan? Jadi kita harus skeptis untuk membuktikan biar skeptisisme kita bisa agak berkurang. Itu biasanya dengan melakukan validasi. Kita cari bukti-bukti lain yang kira-kira mendukung, atau kriteria lain yang kira-kira bisa memastikan bahwa data yang kita
data yang kita dapat itu benar-benar memang faktamanya Anda mengumpulkan data kelas, data belajar ya, data belajar kok kayaknya nilainya sama semua. Ya untuk membuktikannya gimana? Kalau untuk memvalidasinya gimana? Kita cek satu-satu. Kita tanya siswanya atau kita tanya guru kelasnya, kita tanya kepala sekolahnya gitu. Jadi untuk validasi bahwa data yang Anda dapat itu memang benar-benar valid. Jadi sikap skeptis harus juga dipakai, karena kita tidak boleh langsung menerima begitu saja data atau bukti yang sedang kita kumpulkan. Terus sikap berikutnya optimis harus ya. Kalau kita tidak punya pandangan ke depan yang positif, tidak mungkin kita meneliti. Jadi artinya kalau kita meneliti berarti kita percaya bahwa apa yang kita cari itu memang punya manfaat, punya hasil, punya sumbangan bagi kehidupan itu. Terus sikap berikutnya pemberani, karena tidak boleh bohong, jujur. Kadang jujur itu susah, kadang kalau kita melihat ada sesuatu yang tidak benar karena takut pertimbangan politik dan sebagainya, ilmuwan tidak boleh, harus berani mengatakan kalau itu memang salah, kalau itu memang bohong, kalau itu memang tidak benar namanya. Nah, sikap semacam ini biasanya ada dalam diri ilmuwan. Makanya ilmuwan itu biasanya kadang menjadi oposisi biasanya. Kalau ilmuwan benar, biasanya setahu saya biasanya dalam politik dia berseberangan dengan politik. Tapi bukan karena benci, tapi karena memang dia merdeka, independen, dan suaranya itu penting untuk didengarkan, karena tidak boleh bohong. Makanya harus berani. Kalau ada ilmuwan yang tidak berani, berarti jiwanya belum ilmuwan benar itu ya. Terus yang terakhir kreatif harus kreatif itu ketika ada hal lama dia menemukan hal baru, dipadukan kemudian jadi hal baru lagi, dia bisa mensintetiskan, menjadikan hal-hal yang berbeda-beda itu menjadi sesuatu yang baru lagi dan sebagainya, dan memberi nuansa baru, suasana baru, atau teori baru, atau teman baru, atau sumbangan baru. Nah itu butuh kreativitas, dan kreativitas ini biasanya kalau orangnya tertutup tidak bisa. Orang kreatif biasanya terbuka, dia bergerak terus, dan karena dunia ini berubah, kalau seorang ilmuwan tidak kreatif ya tidak bisa. Ilmu berkembang pesat, dia menggunakan masih teori lama namanya kalau untuk dalam hal ilmu alam ya. Tapi kalau untuk ilmu sosial, kalau setahu saya belajar teori lama itu kadang malah lebih benar. Tapi kan kreativitas kita untuk bagaimana mengolah hal yang lama menjadi bahasa baru itu juga butuh kreativitas seperti itu. Jadi sikap ilmuwan ada 9 tadi ya, itu wajib dimiliki, dan untuk mengarah sana butuh latihan. Itu kuliah hari ini sekian, nanti kita lanjut ke pertemuan berikutnya.